Selamat siang, Shalom. Apa kabarnya kumaha Bandung, Damang? Pangestu? Siap. Saya punya teori dan saya punya keyakinan bahwa orang yang paling ramah di Indonesia adalah di Bandung. Yang setuju bilang amin. Enggak ada yang amin loh, enggak ada yang tepuk tangan loh. Oke. Judul pesan Tuhan siang hari ini, keluarkan catatan saudara, kenapa Adam jatuh dalam dosa? Karena dia tidak mencatat. Kalau di Jakarta lucu, di sini nggak lucu ya? It's alright, memang Bandung memang agak lain. Judul pesan Tuhan hari ini, excellence not mediocrity. Semua bilang excellence, semua bilang unggul. Ya, keunggulan bukan biasa-biasa saja. Masih dalam tema pembelajaran kita yaitu biblical work ethics, etika bekerja, berkarya, berprofesi yang biblika, yang sesuai dengan firman Tuhan. Matius 5 ayat 13 sampai 15 katakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Semua bilang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang. Terang apa Bapak Ibu yang keras dong? Dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15 lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu taruh itu di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, Tuhan ingin agar sebagai muridnya kita berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Kaliber Tuhan terhadap saudara dan saya, dia percaya bahwa kita akan jadi garam dan terang dunia. Menariknya ayat ini gak bilang bahwa kamu akan menjadi garam dan terang dunia. Tapi kamu adalah. Berarti ini bagian dari identitas diri saudara sebagai orang percaya. That I am the salt and the world. The salt and light of the world. Saudara dan saya sudah diidentifikasi oleh Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Garam bicara tentang fungsi memberikan rasa, memberikan dampak, dan memberikan pengaruh kepada sekitarnya. Terang bicara tentang fungsi mengiluminasi atau mencerahkan, menerangi hidup orang lain dengan kasih dan kebenaran. Dunia berasal dari kata Greka kosmos, dari bahasa Ibrani kosmos. Semua bilang kosmos. Bukan merek beras itu, bukan? Tapi bicara tentang tatanan sosial di mana Tuhan secara sengaja menempatkan saudara dan saya. Dengan kata lain, Tuhan secara khusus menaruh saudara di tatanan sosial tertentu, di saat yang tertentu, untuk membawa pengaruh dan dampak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Tuhan mau saudara dan saya membawa prinsip-prinsip kerajaan surga di muka bumi ini. Tuhan ingin supaya setiap murid Kristus, semua orang Kristen yang menganggap dirinya pengikut Kristus, sudah selayaknya jadi pengaruh dan teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Termasuk tentunya dalam dunia pekerjaan. Dan fungsi garam dan terang ini justru bisa lebih dirasakan di luar 4 dinding gereja ini. Tuhan gak pengen kita jadi garam dan terang di kalangan sendiri, tapi garam dan terang di dunia. Tuhan gak pengen saudara dan saya jadi jago kandang, tapi kita jadi jago di luar sana. Itu sebabnya ayat 16 lanjut bilang gini, Demikianlah tuh menunjukkan klausa sebelumnya. Karena kamu terang dan garam dunia, itu sebabnya hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Baca sama-sama. Kenapa terang kita kudu bercahaya di depan orang? Baca sama-sama 3, 4. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Coba saudara perhatikan urutannya. Orang lain ngelihat Bapa di surga dulu atau ngelihat kita dulu? Lihat kita dulu ya. Berarti sampai di sini kita belajar bahwa sebelum orang lain mengenal Tuhan atas Alkitab yang kita baca,
kita adalah Alkitab yang orang lain baca. Dari mana? Dari perbuatan baik, dari pekerjaan baik kita. Artinya fungsi saudara sebagai terang dan garam memang untuk dilihat. Untuk diperhatiin orang lain. Jangan kaget, jangan parno, jangan merasa gak nyaman kalau saudara dilihat, diperhatiin. Katanya orang Kristen, tapi kok datang ke kantor telat mulu. Alasannya gini, mohon maaf tadi malam saya pelayanan. Ini yang membuat orang-orang sebenarnya suka dengan Injil. Tapi lebih banyak orang kurang suka dengan si pembawa Injilnya. Sekarang saya baru mengerti kenapa dulu ayah saya suka marah sama kita anak-anaknya. Pergi ke gereja, pelayanan sampai malam. Tapi urusan sekolah, urusan kuliah, kok gak bisa seheboh kalau pelayanan? Nah kira-kira gitu tuh. Berarti saudara dan saya memang ada di dunia ini untuk dilihat, diperhatikan, dicermati orang lain. Supaya waktu mereka melihat hidup kita yang berfungsi sebagai terang dan garam. Mereka bisa melihat pribadi Tuhan yang bekerja di dalam kita. Tapi kadang-kadang kita klaimnya pakai ayat ini nih 1 Samuel 16. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Jangan pandang parasnya perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Kita pakai ayat ini. Tapi kan Tuhan melihat hati saya. Oh iya betul. Meskipun pada hakikatnya memang kita melayani Tuhan dengan pekerjaan kita. Tapi saudara, atasan kita, kolega kita, bawahan kita, mereka manusia yang punya mata dan akan menilai berdasarkan apa yang mata mereka bisa lihat. Meskipun kita jago berteori tentang firman Tuhan, kita jago dalam dunia pelayanan, pertanyaannya apakah sikap kita dalam dunia kerja, perilaku kita dalam dunia kerja selaras dengan apa yang kita klaim dengan kebenaran firman Tuhan yang kita klaim. Karena orang-orang tersebut gak bisa ngelihat hati saudara. Jadi jangan salahkan mereka waktu mereka melihat apa yang mata mereka bisa lihat. Nah salah satu yang mereka lihat adalah ini. Seberapa saudara dan saya memilih untuk hidup dengan excellent atau unggul dalam melakukan setiap hal yang Tuhan sudah taruh di tangan kita. Itu yang mereka akan lihat. Nah seseorang atau sesuatu bisa dikatakan excellent kalau punya kualitas yang tinggi. Kualitasnya di atas rata-rata dan di luar biasanya. Dan sesuatu atau seseorang yang excellent itu hampir pasti mengundang kekaguman orang yang melihatnya. Nah lawan dari excellent adalah kata ini, mediocre. Semua bilang mediocre. Kata ini jarang diperkatakan. Yaitu artinya biasa-biasa. Sesuatu atau seseorang dikatakan mediocre karena kualitasnya yang lumayan. Kualitasnya yang sedang. Kualitasnya yang B aja, biasa-biasa aja. Ada 3 pemikiran, ada 3 prinsip yang membedakan antara apa yang excellent dengan apa yang mediocre. Saudara siap terima firman Tuhan? Ya, kalau yang masih rada kerep-kerep ngantuk gak apa-apa, lanjutkan aja. Ntar kalau udah mau terakhir saya kasih tahu. Ya. Saya baik, meskipun saya raja guguk, raja anjing, king of dogs, saya sudah divaksin seperti saudara. Baik COVID maupun rabies. Prinsip yang pertama. Atau pemikiran yang pertama, mediocrity is an excuse, excellence is a choice. Semua bilang pilihan. Menjadi rata-rata itu alasan. Kita akan selalu bisa menemukan berbagai macam alasan untuk membenarkan perilaku kita, sikap kita, kualitas kerja kita yang emang begini sih, kamu gak ngerti. Karena ini, karena itu, makanya aku begini. Tapi saudara hari ini saudara dengar bahwa yang namanya keunggulan itu adalah sebuah pilihan. Kita bisa duduk di gereja yang sama, udah sekian belas tahun ada di gereja yang sama. Tapi begitu mengenai karir, mengenai usaha, kok bisa berbeda hasilnya? Karena yang satu cari alasan, yang satu cari jalan. Kalau itu menjadi nilai buat kita akan cari alasan, kita akan cari jalan. Tapi kalau itu bukan jadi sesuatu yang penting buat kita akan cari alasan. Banyak yang bertanya, Kak kenapa Kak kurusan, sakit ya? Itulah kadang-kadang sulitnya pendeta. Gemukan dikit dibilang
kurang penguasaan diri. Kurang puasa dia. Ya. Begitu kurus bilang, sakit ya kak? Enggak. Saudara, saya dulu punya alasan untuk membenarkan kenapa saya gendut, gembrot all of my life. By the way, saya turun 38 kg dalam 4 tahun ini. Kemarin salah satu teman Bandung saya ngasih lihat, ini foto kita kak 3 tahun yang lalu. Saya bilang, najis muka saya. Gila gendut banget gua ya. I will never go back. Kayak mengikuti Yesus ya, no turning back. This is, man, buset itu leher semua dari sini ke sini. Saya terlahir 7 bulan 1,8 kilogram. Mama saya cekokin makanan sehingga metabolisme saya tuh menurut istilah saya rusak. Ya. Waktu saya masih SD, kelas 2-3 SD. Tahu saudara kalau makan ayam KFC berapa? 5. Waktu saya kuliah kalau makan KFC 13. Saya tumbuh dengan pemahaman gini. Kalau gendut itu lucu. Buat yang lihat lucu. Buat yang gendut kalau ke Uniqlo gak ada ukuran, gak lucu. Saudara, saya punya alasan untuk membenarkan kegendutan saya karena apa yang mama saya lakukan. Tapi 4 tahun yang lalu, thank God for COVID, saya memutuskan untuk mengubah gaya hidup, pola hidup saya. Membuktikan kepada kita saudara, bahwa kalau saudara mau excellent, saudara mau unggul, bisa loh, bisa. Tapi kadang-kadang kita mikirnya gini, excellent itu harus menjadi yang terbaik dari semuanya. No. Saya titipkan prinsip yang baru. Excellence is not being the best, but being your best. Itu sebabnya kalau saudara mau jadi unggul, gak bisa tuh banding-bandingin diri sama diri orang. Dalam perjalanan pengurusan berat badan saya, kalau saya bandingin berat badan saya dengan berat badan orang lain, saya akan bilang ini, Tuhan tidak adil. Ada orang yang makan, kalau makan nasi putih, segambiongan gitu ya, gak kurus, gak gemuk-gemuk. Itu usus sampai kaki kayaknya. Saya baru nyium. Naik 1 on. Kalau saudara mau jadi orang yang unggul, yang saudara kalahkan bukan rekor orang lain, tapi rekor diri sendiri. Itu sebabnya anak-anak muda, I wish saya dengar pesan ini waktu saya masih jauh lebih muda. Jadi saya gak perlu banding-bandingin pelayanan saya dengan pelayanan orang lain, karir saya dengan orang lain. No. Saya hanya perlu mengalahkan rekor diri saya sendiri. Karena untuk menjadi unggul, saya hanya menjadi versi terbaik yang saya bisa. Galatia 6 ayat 4 bilang, setiap orang harus memeriksa diri sendiri. Kelakuannya baik atau enggak. Kalau baik, bolehlah dia bangga dikit. Baca yuk. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh. Terima kasih kepada media sosial, hari ini kita gak mau bandingin, kita juga akhirnya suka banding-bandingin. Buset dia udah liburan ke situ. Kalau gue mah lokal-lokal doang, dia interlokal kalau liburan. Dia udah healing ke situ. Gue nih masih healing dari biaya healing yang belum lunas. Kan semua bisa di pay later. Saudara sekali lagi gak berkompetisi dengan orang lain. Saudara sedang berkompetisi sama diri sendiri. Yang perlu saudara kalahkan adalah pencapaian diri sendiri, alasan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau keluhan-keluhan kita sendiri. Itu yang perlu kita kalahkan. Itu sebabnya saudara gak bisa jadi orang yang excellent kalau kita terus carinya alasan, mengeluh, gak bisa. Excellence dimulai dengan keputusan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang ada, bukan dari apa yang tersisa. Allah Bapa kita mencontohkannya, Yohanes 3:16, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Pertanyaannya, Allah Bapa punya berapa anaknya saudara? Berapa yang diberikan? 1. Punya 1, dikasih 1, artinya memberikan yang terbaik bukan dari yang sisa. Sudah dicontohkan oleh Allah Bapa. Punya 1 dikasih 10. Kalau anaknya 10 dikasih 1 namanya persepuluhan. Tapi cuma satu-satunya yang dia punya. Iya itu yang dia kasih. Ini loh semangat excellent itu saudara. Memberikan yang terbaik dari yang apa yang ada. Bukan dari apa yang tersisa. Itu sebabnya saudara hari ini bisa memilih untuk berkomitmen untuk menjadi excellence. Vince Lombardi bilang gini, the quality, saya bacakan terjemahan Indonesia langsung. Kualitas hidup seseorang berbanding lurus dengan komitmennya untuk jadi unggul.
terlepas dari bidang usaha apa yang mereka milih. Izinkan saya katakan demikian, ini doa saya, ini harapan saya. Khususnya terhadap gereja CLCC. Saya sungguh-sungguh berdoa dan berharap gereja CLCC akan dikenal dengan orang-orang yang excellent. Pernikahan-pernikahan yang excellent. Pebisnis yang excellent. Pekerja dan mahasiswa yang excellent. Sehingga kalau ada orang nih mau cari sumber daya manusia, omongannya, narasinya kan begini, cari di CLCC. Kualitasnya ciamik. Bisa saya dengar kata amin? Itu yang saya rindukan kita nih jadi orang percaya gitu. Demikian saya rindu sekali bahwa gereja menjadi gudangnya orang-orang yang excellent. Matius 5 ayat 41. Kalau seorang tentara memaksa kamu memikul barangnya sejauh 1 kilometer, bersedialah memikul barangnya sejauh 2 kilometer. Apa yang bisa kita pelajari dari sini saudara? Kalau job description 1 sampai 10 dilakukan 10-10-nya. Bisa gak itu dibilang excellent? Menurut ayat ini, bisa gak? Enggak. Waktu saudara dikasih kerjaan 1 sampai 10, minimal saudara kerjain 11, 12, 13, 14, 15. Meskipun gak ada di job desk, baru itu bisa dibilang excellent. Ya. Kalau kita dibayar segini, kerjanya cuma segini, apa bedanya kita sama orang yang gak kenal Tuhan? Alkitab sudah bilang, berjalanlah 2 mil. Diminta 1 mil, berjalanlah 2 mil. Karena tingkat keunggulanmu baru kelihatan waktu kamu melakukan lebih dari yang diminta atau diharapkan. Itu baru excellent. Ya. Itu sebabnya saudara, kalau saudara mau mulai berkomitmen untuk menjadi excellent, saudara harus belajar memberikan yang terbaik secara konsisten. Semua bilang konsisten. Saya ditanya, Kak, polanya apa sih Kak? IF kah? Keto kah? Ini kah? Itu kah? Setelah 4 tahun saya pelajari rumusnya cuma 1. Konsisten. Saudara, untuk jadi orang yang konsisten, konsistensi adalah sebuah superpower hari-hari gini. Kenapa? Media sosial membiasakan kita untuk gampang bosen. Halo, bener gak? Kalau saudara disuruh pilih menggali firman Tuhan sendiri sama melihat TikTok yang isinya bahasan firman Tuhan, of course lebih mudah TikTok. Hari-hari gini saudara, konsistensi itu mahal. Mahal sekali. Kalau kadang-kadang kita unggul, kadang-kadang kita baperan, kadang-kadang kita melakukan yang terbaik, kadang-kadang yang sisa-sisa, itu nggak bisa dibilang konsisten. Tapi kalau orang excellent, dia konsisten. Diliatin orang, nggak diliatin orang, dia konsisten lakuin. Dipuji, nggak dipuji, dia konsisten lakuin. Kata siapa nggak dilihat orang? Ingat tadi apa yang dibahas sama Caca? Bahasa Latinnya apa tadi? Coram Deo. Terjadi di hadapan Allah. Kalau bosmu nggak melihat, atasan utamamu melihat. Itu pemikiran yang pertama, ya. Yang kedua. Orang yang mediocre, narasinya gini. Dari dulu emang udah begitu. Dia puas dengan emang udah begitu. Status quo senang banget. Udah emang begitu loh, udah gak usah rempong-rempong lah jadi orang. Udah gitu aja lah. Tapi orang yang excellence memperjuangkan what can be. Ini bisa diapain lagi ya? Bagaimana ini bisa kita bawa ke tingkat yang selanjutnya ya? Oh, I wish saya dengerin ini waktu saya masih muda. Ya. Nah saudara, setelah waktu saudara sudah memutuskan meninggalkan semua alasan, komplainan, semua keluhan untuk membenarkan pilihan kita untuk gak menjadi excellent. Tapi saudara tahu bahwa saudara bisa memilih untuk excellent. Kita perlu menindaklanjuti dengan sebuah tindakan. Karena untuk menjadi unggul itu bukan karena kecelakaan. Hari ini kok bagus ya gua ininya. Enggak, itu adalah sebuah hasil dari yang direncanakan. Semua bilang rencana.
Itu sebabnya saudara perlu mengerti bahwa yang namanya keunggulan itu bukan sebuah destinasi, bukan sebuah tujuan, tapi sebuah perjalanan. Karena apa yang unggul di tahun 2024, di tahun 2025 belum tentu masih unggul, ya Pak ya. Apa yang relevan di 2024, mungkin di 2025 udah jadi obsolete, udah gak relevan lagi, udah ditinggalin, semua orang gak ada lagi yang melakukan itu. Kita belajar begitu banyak hal dari pandemi tentang hal ini, bukan saudara? Dunia begitu berubah dengan cepatnya. Itu sebabnya kita perlu terus menerus excel. Salah satu sikapnya adalah melakukan sesuatu yang biasa dengan cara yang tidak biasa. Excellence is to do a common thing in an uncommon way. Pekerjaan saya pertama adalah ngangkat telepon. Lulusan Perth, Australia. Ngangkat telepon, saudara mau tahu gajinya berapa? 550.000 per bulan, dipotong 10.000 per hari untuk parkir. Kali 22 hari, saya harus bisa hidup dengan 330.000 per bulan. Saya harus cari cara gimana yang membedakan saya sebagai tukang ngangkat telepon, cuman mengaktifasi kartu kredit, berbeda dari pengangkat telepon yang lainnya. Sama-sama ngangkat telepon, tapi mungkin sikap saya berbeda waktu ngejawab telepon. Sama-sama jualan bakmi. Tapi mungkin yang saya tawarkan berbeda dengan penjual-penjual bakmi lainnya. Sama-sama ibu rumah tangga, sama-sama CEO. Tapi apa yang membuat saya berbeda dengan orang lain? Karena excellence adalah melakukan hal yang orang lain juga lakukan. It's common. Tapi dengan cara yang tidak biasa. Itu sebabnya saudara, kita gak boleh jadi orang yang malas. Kemajuan teknologi itu membuat kita malas. Terima kasih untuk ChatGPT, bikin kita malas. Saudara mau bikin lagu, sampai mau bikin khotbah, silakan masukkan ke ChatGPT. Dalam waktu menit, saudara dapat. Hati-hati dengan teknologi yang membuat kita malas. Kalau kita mau melakukan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, hal yang biasa dengan cara tidak biasa, nggak bukan saudara mesti mau berpikir, mencerna berulang-ulang. Mau repot, mau sulit. Bukan julid tapi sulit, semua bilang sulit. Mau susah. Anak-anak hari gini saya sungguh berdoa. Generasi Z, generasi Alpha di gereja ini bukan anak-anak yang manja. Mari kita buktiin ke dunia sana bahwa generasi ini bukan generasi stroberi, tapi generasi duren. Kenapa duren? Gak tahu itu yang kepikiran. Pokoknya bukan stroberi aja. Efesus 3, 20-21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Dalam, di luar? Dalam kita, bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya, amin. Saudara, ada dua kata kerja di situ. Saudara coba perhatikan. Ada dua kata kerja di situ. Ada kata kerja apa dan apa? Talk to me. Doakan dan pikirkan. Saudara mau tahu cara orang Batak berkomunikasi? Saudara gak mau tahu? Saya kasih tahu juga. Gini cara orang berkomunikasi. Tolong apakan itu apanya, supaya apa itu apanya. Gak penting, jangan dicatat, tapi ini saya kepikiran aja. Beberapa saudara tidur soalnya. Tolong apakan itu apanya, supaya apa itu apanya. Waktu saudara, kalau saudara belajar bahasa Indonesia, itu gak ada subjek, predikat, objek, keterangan, gak ada. Ya. Tiba-tiba nih orang tua yang bilang gitu sama anaknya ngerti. Cetek, dimatiin lampunya, dia ngerti loh. Tolong apa gitu apanya, supaya apa itu apanya. Nih dia ambil, ini minumnya apa, dia ngerti loh. Nah kembali ke sini ya, ada dua kata kerja tadi apa? Doakan dan pikirkan. Pertanyaan saya, lebih gampang doain atau pikirin? Saya ulangi ya. Yang di atas deh yang jawab. Yang di atas. Lambaikan tangannya yang di atas. Alright. Lebih gampang mendoakan sesuatu atau mikirin sesuatu? Doain. Tuhan minta ini Tuhan. Tuhan mau kurus. Tuhan tanya balik, lu udah pikirin caranya Vi? Dalam nama Yesus, lemak-lemak keluar, bikin malu. Kayaknya gak gitu juga caranya ya.
Saudara minta promosi, Tuhan tanya balik. Kamu udah pikirin bagaimana cara kamu berhak mendapatkan promosi itu? Tuhan minta jodoh. Kamu sudah pikir, kapan terakhir kali kamu mandi? Saudara, apa yang ayat ini katakan kepada kita? Kalau kamu berani minta, kamu harus berani mikirin. Saya ulangi, kalau kita berani minta, kita harus berani pikirin. Dan waktu kita berproses terhadap apa yang kita pikirkan, kuasa Tuhan tersedia untuk saudara berproses. Itulah luar biasa sama Tuhan. Saya berdoa anak-anak muda di tempat ini adalah orang-orang yang gak cuma bisa minta, tapi orang yang mau, sejak kalian muda, kalian mau repot untuk memikirkan. Ya. Itu sebabnya saudara, kalau saudara mau melakukan sesuatu dengan cara yang gak biasa, gak boleh malas. Gak boleh malas. Ya. Excellence is an accumulation of small betterments over time. Kalau saudara mau meraih, ini bisa jadi apa ya saudara? Itu sebabnya saudara harus cinta dengan kemajuan-kemajuan kecil. Semua bilang kecil. Sekali lagi, semua bilang kecil. Kadang-kadang kita minta yang besar, sampai kemajuan kecil aja kita gak rayakan. Saudara dari 104,5 kilogram ke 66, itu kadang-kadang satu hari cuma 1 on. Tapi buat seorang Alfi Raja Guguk, 1 on itu surga bersorak-sorai. Haleluya 12 kali 2 kalau perlu. Saudara perlu jadi orang-orang yang cinta kemajuan-kemajuan kecil. Sekali lagi semua bilang kecil. Gereja ini tidak jadi besar hanya karena langsung besar. Gereja ini pun mencontohkan perlu cinta sama hal-hal yang kecil. Di home gak akan terjadi sesuatu kalau kita gak cinta sama yang kecil. Tuhan bilang apa? Kalau ada yang hilang, aku tinggalin 99, aku cari yang 1. Tuhan cinta yang kecil, apalagi Tuhan cinta yang kecil. Di mana ada 2, 3 orang berkumpul Tuhan hadir. Tuhan gak bilang kalau home kamu ada 10 orang baru aku hadir. Enggak. 2 aja orang hadir, aku hadir. Tuhan cinta yang kecil-kecil saudara. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia senangnya yang grander, senangnya yang gede-gede. Kita harus cinta kemajuan-kemajuan kecil. Itu sebabnya kita baru bisa melakukan sesuatu dengan tidak biasa. Kita bisa meraih, bisa diapain lagi kalau kita mau cinta dengan proses progres yang kecil yang terakhir, pemikiran yang terakhir. Sesuatu yang biasa-biasa itu gak pernah menarik. Tapi excellence itu memuliakan Tuhan. Sesuatu yang unggul, sesuatu yang kualitasnya di atas rata-rata, sesuatu yang gak pernah orang lain lihat. Itu akan mengundang pertanyaan orang kepada perbuatan baik, kualitas pekerjaan baik yang saudara lakukan. Kenapa ya nih orang ya, meskipun gue udah suka kasih umpan balik tapi dia gak baperan. Tapi dia pakai umpan balik saya untuk bekerja, berkarya dengan lebih baik. Halo? Kenapa ya? Dia gagal tapi dia nggak berhenti di situ. Dia konsisten nyoba lagi, sehingga 10 tahun kemudian terjadilah perubahan, terjadilah terobosan. Dan saudara bisa bilang, untung aku konsisten. All along ini karya Tuhan. Tahukah saudara bahwa kualitas yang di luar hanya ekspresi fisik dari kualitas yang ada di dalam saudara? Itu yang saudara perlu mengerti. Kualitas kita yang di luar, termasuk pekerjaan kita, usaha kita, itu adalah ekspresi dari siapa pribadi yang kita sembah. Atau yang kita klaim kita sembah. Kadang-kadang kita heboh waktu nyanyi muji Tuhan. Tapi waktu di 4 dinding gereja ini, apakah kualitas pekerjaan kita berteriak yang sama tentang nama Tuhan di luar sana? Mazmur 8 ayat 1. Lord our Lord, how excellent is your name. Kita mewakili sebuah nama yang luar biasa. Nama Yesus. Nama di atas segala nama. Itu sebabnya saudara, saya yakin betul bahwa anak-anak Tuhan sudah selayaknya menjadi pelopor-pelopor, penggiat-penggiat, kampiun-kampiun keunggulan. Champions of excellence. Saudara gak bisa dianggap rendah. Sama seperti yang Alkitab katakan. Waktu mereka melihat saudara, mereka memuliakan nama Bapa di surga. Karena saudara tidak hanya berkenan kepada Tuhan, tapi juga dihormati manusia. Yang setuju bilang amin.
Saya berdoa ini yang terjadi dengan gereja ini. Orang-orang yang ada di gereja ini gak cuma jago kandang. Orang-orang yang gak cuma berkenan kepada Tuhan. Tapi di luar sana dihormati manusia. Orang-orang akan bertanya, kok dia berbeda jadi pebisnis? Kok dia berbeda jadi atasan dan sebagainya? Tahukah saudara, waktu saudara bertindak, bekerja, berkarya dengan excellent, saudara sedang menghargai siapa diri saudara dalam Tuhan. Karena saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar seperti Dia. Mari kita lihat ayat yang tadi Caca sudah baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, menjadi ayat perenungan kita di minggu ini. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhan yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Ingat bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itu yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya yang sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Coram Deo. Ayat yang sama, terjemahan The Message Bible. Pura-pura bisa bahasa Inggris. Saya akan terjemahkan buat saudara. Hamba-hamba, lakukan apa yang diperintahkan oleh atasanmu di dunia. Gak dibilang atasanmu kalau dia lahir baru, Kristen baru dilakukan. Kalau gak usah malas-malas aja. Enggak. Dan jangan hanya melakukan yang minimum, yang sekadar membuat kamu bertahan. Do your best. Lakukan yang terbaik. Bekerjalah dari dalam hatimu bagi Tuanmu yang sebenarnya yaitu Tuhan. Dan yakinlah bahwa engkau akan mendapat upahmu dengan penuh. Selalu ingat bahwa Tuhan yang sebenarnya yang kau layani adalah Kristus. The silent servant, hamba yang dengan terpaksa melakukan pekerjaan buruk akan dimintai pertanggungan jawab. Baca sama-sama dari kata being, 3, 4. Being a follower of Jesus doesn't cover up bad works. Sekali lagi, saudara kayaknya belum yakin. 3, 4. Being a follower of Jesus doesn't cover up. Jadi pengikut Kristus gak bisa menutupi kualitas pekerjaan yang buruk. Gak bisa. Justru seberapa kita sejati sebagai pengikut Kristus dilihat dari kualitas yang excellent. Dari ayat ini kita belajar saudara bahwa sesuatu yang excellent selalu dikerjakan melampaui yang minimal. Yang sekedar diminta. Gak diminta gak dilakuin. Ini kan gak jadi job desk. Semua yang excellent selalu dikerjakan dari hati. Bukan karena ada imbalannya. Kita belajar dari ayat ini bahwa majikan kita yang sebenarnya Kristus melebihi atasan kita di kantor. Kalau atasan kita gak bisa kasih promosi dalam bentuk apapun juga, Kristus bisa buka tingkap-tingkap langit yang lain. Menjadi pengikut Kristus tidak bisa menutupi pekerjaan yang buruk. Justru jadi pengikut Kristus dibuktikan dengan kualitas pekerjaan yang unggul ini. Itu sebabnya saudara, excellence always glorifies God. Sebagai penutup, 1 Petrus 2 ayat 9. Perhatikan 3 kata kunci ini. Chosen, consecrated, and excellencies. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan, dikuduskan, dipisahkan, to proclaim the excellencies of Him who called you. Untuk memberitakan keunggulan Tuhan yang sudah memilih kamu. Ayat berikut, saudara perlu mengerti kenapa kita dipilih dan dipisahkan. Karena kita dipilih menjadi representative of the Lord Jesus. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Itu sebabnya saudara, saya akan tutup dengan ini. If it bears God's name, it deserves my best. Kalau apa yang saya lakukan mewakili nama Tuhan, hal itu layak untuk saya lakukan dengan kualitas yang terbaik. Mari bangkit berdiri. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Mari kita maksudkan yang kita nyanyikan.
To worship you I live. To worship you I live. To worship you. Saudara tahukah bahwa pekerjaan saudara penyembahan saudara kepada Tuhan? Bagaimana saudara mengelola apa yang Tuhan taruh di tangan saudara adalah bagian dari penyembahan saudara kepada Tuhan. Izinkan saya menutup pesan Tuhan siang hari ini dengan berdoa buat saudara. Pejamkan mata saudara. Kalau saudara tahu ada bagian dari firman Tuhan ini yang seperti Roh Kudus mengkilik-kilik saudara untuk mulai melakukan perubahan. Dan saudara mau meresponinya. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan saat ini juga. Gak perlu malu sama kiri kananmu, dia gak mati buat engkau. Yesus yang mati buat engkau. Tuhan kau lihat. Setiap kami yang berjanji untuk mau meresponi apa yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Ampuni kalau kami lupa kalau kami ini diciptakan sebagai terang dan garam dunia. Kami sudah jadi terang dan garam dunia. Orang lain pasti akan melihat kami dari kualitas pekerjaan kami yang baik. Tapi pertanyaannya apakah selama ini apa yang mereka lihat membuat mereka mudah kenal Tuhan atau malah mempertanyakan siapa Tuhan dalam diri kami. Dan hari ini kami memilih bahwa cukup adalah cukup untuk hidup dengan biasa-biasa saja. Dengan kualitas yang lumayan, yang rata-rata. Dan karena kami membenarkan alasan masa lalu kami. Semua gak ada fasilitas, gak ada yang gak itu. Lumrah dong kalau aku gini. Tapi kami hari ini memilih untuk memulai hidup yang excellent dalam nama Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami suka banding-bandingkan diri kami sama orang lain. Tapi kami hari ini tahu bahwa kami gak perlu jadi yang terbaik. Tapi kami perlu jadi versi terbaik dari diri kami sendiri. Kami gak perlu banding-bandingkan diri dengan apa yang orang lain lakukan Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk mempunyai konsistensi. Untuk melakukan komitmen kami untuk menjadi yang terbaik ini. Dan mulai berhenti hanya puas dengan emang udah dari dulu gitu-gitu aja. Tapi kami mau berhenti untuk malas. Kami mau mulai berproses sama Tuhan. Karena kalau kami berani doain kami harus berani mikirin. Dan untuk kami berproses, di situ kuasa Tuhan tersedia buat kami. Bagimulah segala kuasa, bagimulah segala pujian dan kemuliaan. Karena kami tahu apa yang kami akan alami selalu jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan doakan. Bantu kami untuk melakukan sesuatu yang biasa dengan cara yang gak biasa. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan ini mewakili nama Tuhan. Dan kami mau Tuhan hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Dari keunggulan demi keunggulan yang kami lakukan. Bukan untuk kami. Bukan untuk portfolio kami. Bukan untuk kemuliaan kami. Tapi untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Tuhan, kami mau. Wah, karena kami jadi pengikut-Mu. Kami menjadi wakil-Mu di muka bumi ini. Kami mau semua apa yang kami lakukan bisa membuat orang lain lebih mudah melihat siapa Tuhan dalam diri kami. Dan bersama-sama Tuhan, bersama-sama kami dipisahkan, kami dikhususkan untuk mendeklarasikan, memproklamasikan kemuliaan-Mu, keunggulan nama-Mu di muka bumi ini. Aku berdoa bersama-sama bersepakat keluar dari gereja ini. Gereja ini akan menjadi gudang keunggulan dalam nama Yesus. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, di industri manapun Tuhan taruh kami, kami akan jadi agen-agen keunggulan Tuhan di sana. Dan waktu mereka melihat perbuatan kami yang baik, mereka memuliakan nama Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. To worship you I live. Nyanyikan sama-sama. To worship you I live.